Jombang, Jawa Timur menangkap 3 orang terduga pelaku pembunuhan siswa SMA yang jasadnya ditemukan mengambang di aliran sungai Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Jombang pada 11 Februari 2025. Tiga pelaku diantaranya adalah kekasih korban berinisial AP dan 2 orang rekannya yakni AT dan LI. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku mengaku memperkosa dan memukuli korban, kemudian menjeburkannya ke sungai dalam kondisi lemas dan masih hidup, sehingga korban meninggal karena tenggelam. Kasus ini berawal saat AP mengajak korban ke rumah salah satu pelaku lainnya pada 10 Februari. Di sana AP dan kedua temannya mabuk minuman keras. Korban kemudian diperkosa secara bergilir oleh para pelaku. Setelah itu, korban dibuang ke sungai dengan harapan menghilangkan jejak. Usai menghilangkan nyawa korban, para pelaku juga membawa sepeda motor dan ponsel milik korban. Maka dari terduga pertama, yaitu pacarnya dan juga temannya yang sudah berumur 32 tahun, membawa bergonceng 3 ke daerah sungai dan langsung dibuang ke sungai. Harapannya agar menghilangi jejak. Untuk barang yang dirampas oleh terduga ini, yaitu salah satu motor milik korban dan juga handphone. Sebelumnya jasad korban ditemukan warga di Kanal Megaluh, Jombang pada 11 Februari lalu. Gadis piatu ini diketahui keluar rumah pada 10 Februari. Ia pamit kepada ayahnya untuk menemui seseorang untuk membeli barang atau cash on delivery. Namun karena tak kunjung pulang hingga malam, ayah korban menelepon nomor ponsel anaknya, namun tidak pernah diangkat. Barulah pagi harinya keluarga korban dapat informasi penemuan jasad korban dari media sosial. Untuk membahas terkait dengan kasus ini lebih dalam, kita tanyakan pada kriminolog UI. Selamat malam, Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam, Mbak Mufina. Iya, Prof. Kasus pembunuhan disertai dengan pemerkosaan dan pencurian menimpa gadis belia di Jombang. Lantas, pelaku ini adalah salah satunya ini adalah kekasihnya sendiri. Bagaimana korban bisa termakan bujuk rayu pelaku yang dikenalnya melalui media sosial ini, Prof. Ya, ini memang juga suatu misteri ya, mengapa ya boleh dibilang anak muda dewasa ini mudah sekali di grooming ya. Dan begitu di grooming lalu kemudian mereka seperti kambing yang dicucuk hidungnya gitu ya, mau mengikut saja kepada kemana arah yang ditunjukkan oleh pihak yang meng-grooming. Betapapun situasinya amat membahayakan bagi dirinya. Dibayangkan dia dibawa ke satu rumah bersama dengan 3 laki-laki ya, sendirian begitu ya. Tentu itu kan membahayakan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan lupa bahwa 3 pria ini sebetulnya bukan pria yang pemberani nampaknya. Mereka hanya berani kalau rame-rame gitu ya. Dan lagi ditambah dengan penggunaan atau mengkonsumsi miras. Nah, miras itulah yang kemudian membuat mereka berani, mampu melakukan hal-hal yang tidak mereka mampu lakukan pada saat mereka sadar. Ya, salah satunya adalah dalam rangka memperkosa dan kemudian menganiaya serta melakukan pembuangan terhadap korban. Demikian. Oke. Ya, jadi ada 2 faktor, grooming dan juga karena pelaku ini melakukan aksinya dengan alkohol seperti itu. Dan kalau kita lihat korban dan juga pelaku ini kan kenal dari media sosial dan juga aksi kriminalitas yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya ruda paksa, pelaku bahkan membunuh korban dan membuang jasadnya ke sungai untuk menghilangkan jejak. Lantas kalau Anda melihat kasus ini, apakah aksi ini sudah direncanakan para pelaku sebelumnya atau ini dilakukan secara spontan karena di bawah pengaruh alkohol atau seperti apa Anda melihat kasus ini? Jadi dalam dunia hukum maka yang namanya perencanaan itu tidak lalu tentu harus ada tulis-tulisan, ada surat keputusan atau ada gambar-gambar, tidak. Tapi cukup dengan ketika seseorang si pelaku itu melakukan suatu perbuatan yang khusus dan khas gitu ya. Dengan kata lain perbuatan itu tidak dilakukannya sehari-hari, tapi dilakukan secara khusus, secara khas saat terkait dengan kejahatan tersebut gitu. Jadi ketika dia memutuskan mengajak si wanita itu untuk datang ke satu rumah, lalu kemudian mengundang 2 orang laki-laki lain, lalu kemudian ketiganya lalu membeli minuman keras dan mengkonsumsinya dan kemudian kembali ke rumah, lalu kemudian menggagahi wanita tersebut.
itu pada dasarnya sudah termasuk dalam kegiatan perencanaan. Maka ketika polisi nampaknya memakai pasal perencanaan, wah itu saya kira tepat sekali ya untuk kemudian mengganjar perbuatan mereka. Begitu. Oke, Prof. Ad, kalau misalkan kita lihat juga bahwasannya kasus ini Anda sampaikan ini adalah kasus yang perencanaan begitu. Artinya pelaku ini sudah menargetkan korbannya begitu. Anda melihat kalau dalam kasus seperti ini sebetulnya bagaimana para pelaku ini bisa memilih korbannya dan juga menargetkan orang untuk dijadikan sebagai korban. Anda melihat bagaimana ini? Ini yang menurut saya jahat ya. Jadi begini, ada saja kemungkinan korbannya adalah korban random dan pelaku juga pelaku yang stranger. Juga di daerah seperti ini juga pernah juga ada kasus yang kemudian lalu ada anak-anak bahkan bukan SMA ya, masih SD atau SMP lewat lalu kemudian disergap oleh orang yang tidak dikenal, lalu kemudian dia dijeruda paksa di semak-semak dan kemudian lalu dibunuh. Nah, itu yang terkait dengan random korban dan random juga segi pelaku. Nah ini kan enggak, ini kan si pelaku adalah konon adalah pacar korban yang lalu kemudian sudah memberikan semacam trust ya, menimbulkan trust pada diri korban ya. Maka kemudian kita pakai istilah grooming gitu kan. Dan dengan begitu lalu korban seperti mau saja dibawa kemanapun, bahkan juga ke tempat di mana dia mengakhiri ajalnya. Ini kan jahat sekali kan. Nah inilah yang menurut saya menjadikan lalu sisi sadis dari kejahatan ini. Demikian. Oke, tapi kalau kita lihat memang ini ada grooming karena mengingat korban ini usianya 17 tahun. Tapi pelaku yang merupakan kekasih korban ini juga sebetulnya masih usia belia begitu Prof. Ad. Nah Anda melihat apakah ini pengaruh sosial media hingga remaja begitu usia belia nekat melakukan aksi sejauh itu. Bagaimana Anda melihatnya? Ada dua sih. Pertama tentu betul bahwa dia memang terekspos dengan dunia media sosial, bahkan bukan hanya dari segi media sosial, tapi juga aspek negatifnya, yakni misalnya dia mengkonsumsi pornografi yang memang cukup mudah ya untuk dikonsumsi dari media sosial. Itu yang pertama. Yang kemudian lalu menjadikan dirinya terfantasi dan ingin melakukan perbuatan-perbuatan di mana dia belum cukup umur untuk itu. Yang kedua adalah, dan ini dia nih, karena pergaulan yang salah, dia punya teman-teman yang juga mendorongnya seperti itu untuk kemudian mencoba. Nah, mencobanya kepada siapa? Nah, dia cari orang yang sudah dia kenal, bahkan sudah dianggap sebagai pacarnya, yakni korban. Nah, tetapi juga di pihak lain karena masih kategori pemain pemula semua nih, maka nampaknya walaupun mereka sudah bersepakat untuk melakukan bersama-sama, namun nggak berani. Makanya lalu dalam hal itu peran alkohol menjadi penting untuk membuat mereka lalu go ya dalam rangka melakukan perbuatan jahatnya, begitu. Baik, artinya pendidikan karakter, pendidikan agama mungkin juga jadi salah satunya untuk bisa membentengi anak-anak muda bangsa ini untuk terhindar dari perilaku-perilaku seperti itu, begitu ya Prof. Ad? Ya bisa juga, namun juga saya menduga bahwa jangan sampai misalnya penjualan alkohol itu terlalu sembarangan yang dikonsumsi oleh tentu ini kita harapkan bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Terima kasih Kriminolog UI Prof. Adrianus Meliala sudah berbagi bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam dan salam sehat Prof. Terima kasih.